Halo gamers, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya gamers ya. Oke gamers, kita akan lanjutkan push rank kita di solo klasik ya gamers ya. Kita langsung mulai aja videonya. Dan seperti biasa kita akan langsung ke ronde 3 aja gamers. Jadi untuk early game ini aku udah dapat Famin, Voodoo dan Cyborg. Jadi kalau memang buat kalian yang main solo klasik di early game itu wajib banget kalian ngambil namanya Famin ya gamers ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian bisa ada undead gitu loh. Jadi ada Famin, ada undead itu lebih bagus lagi. Cuman ini juga aku udah dapat Goblin 2, Undead 2. Wah, udah hoki banget lah di untuk early game, udah bagus banget gitu. Tinggal kita mantapkan aja kan sampai akhir game gitu. Ini kalau tambah satu hunter lagi, kalau aku dapat hunter pasti aku langsung naik ke level 5 gamers, karena memang untuk early game undead goblin plus hunter itu kuat banget walaupun nggak ada bintangnya ya. Itu kuat banget dan worthy banget buat kalian ambil lah. Oke, jadi untuk ronde ketiga masih aman, masih menang. Dan memang combo Goblin Undead Hunter ini combo paling meta di season 6 ini menurut aku gamers ya. Banyak banget yang pakai combo ini untuk push rank. Banyak juga yang berebut, tapi ya kan kita banyak sekali hero ini bisa di customize ya. Artinya uh, bisa kalian atur lah kalian maunya kayak gimana gitu loh. Tidak mesti berpatokan sama harus bener-bener goblin. Kalau goblin sih nggak bisa diambil lah. Kalau undeadnya kan bisa kalian ngarahin ke assassin gitu kan, atau misalnya kalian ngambilnya dark mage gitu ya. Bebas kalian aja gimana mengcustomize nya aja gamers. Nah untuk posisi di early game kalian lihat, kalau aku pakai gluton itu selalu aku letakkan paling belakang tuh gamers. Buat apa gamers? Pertama dia tuh untuk menjauhkan hero lawan gitu ya, jadi hero lawan tarik ke arah paling belakang gitu kan. Kedua adalah untuk nahan assassin gitu loh. Kalau misalnya aku taruh di depan walaupun dia sebenarnya warrior, kalau aku taruh di depan assassinnya ke belakang pasti mati faminnya aku nih sama voodoo-nya. Jadi kenapa aku taruh di belakang, walaupun aku main warrior juga pasti si glutonnya tetap aku taruh paling belakang gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu assassinnya pasti ngehit dia duluan kan gitu kan. Kalau untuk formasi sih aku pikir untuk early game kurang lebih seperti itu. Kalau Hawk Rider sudah pasti di depan sama si ini ya. Kalau aku dapat Iron Fist bintang 2 di sini. Oke, kita langsung mulai lagi di sini. Sebenarnya sih ini agak kurang bagus juga sih formasinya ya. Harusnya Iron Fist aku taruh sebelah kanan, satu garis sama si Gluton gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dapat lawan yang memang dari kanan, pasti larinya bakal ke Hawk Rider, terus hero keduanya bakal ke Famin gitu loh. Hitternya bakal cepat mati di sini, makanya harus hati-hati banget. Nah sampai ronde ke-6 ini masih ini juga belum dapat hunter juga. Ya. Jadi sebenarnya lebih bagus itu kalau misalnya si cyborgnya si RV taruh di depannya si Gluton ya gitu ya. Jadi satu deret gitu, lebih terlindungi lah Fabinnya. Oke, kita langsung lihat lagi di sini lawan Sorcerer. Sudah ada yang main Sorcerer di early game. Kalah sih ini sih pasti. Dia udah punya bintang 2-nya udah 3 dan kita cuma 1. Kalau aku punya Hunter mungkin masih bisa menang mungkin. Tapi sekali lagi gamers, walaupun Goblin Undead Hunter itu sangat kuat di season 6, bukan berarti tidak terkalahkan ya. Ada banyak combo yang bisa ngalahin itu gitu loh. Tergantung penempatan posisi, item, sama strategi kalian. Strateginya maksudnya apakah kalian ngambil hero yang buat ngelok lawannya gitu loh. Kalau misalnya kan kalian pakai Cerberusnya B3 nih, pakai Goblin Hunter kan, undead gitu, kalian bisa aja ngambil jagal buat ngelok skillnya si Cerberus. Jadi tergantung di late game itu sangat tergantung kalian mainnya gimana gitu. Oke, langsung mulai lagi. Ini kita juga lawan hero yang dia punya 5 hero juga, dan tapi dia punya
hero-nya bintang 3-nya, bintang 2-nya ada 3, lebih banyak dia daripada kita ya gamers ya. Udah pasti kalah sih kalau dia lebih banyak sih. Itu sudah tidak terbantahkan lagi gamers. Memang dapatnya juga nggak ada yang bagus di sini, bisa kalian lihat. Oke, sudah masuki ronde 8 dan masih belum dikasih hunter gamers. Ya memang kita harus benar-benar sabar banget ya. Dan seperti biasa kalau aku bisa naik ke 6 pasti aku naik ke 6. Jadi untuk gameplaynya aku sekarang itu ya aku belajar dari para master, para pro player itu rata-rata mereka tuh untuk di early game itu hampir nggak pernah ngerol itu ntar di level 7 atau level 8. Kalau level 7 bintang 2 nya masih dikit ngerol, tapi kalau bintang 2 nya udah lebih dari setengah atau udah banyak atau fondasinya udah kuat, mereka bakal ngerolnya di 8 gitu. Games memang cari hero-hero epic gitu. Ini juga tips juga buat yang pada main game ini, yang masih baru belajar main game ini ya, saran aku sih gitu ya, kalian belajarnya untuk pertama kalian pahami dulu kombonya, kedua ya kalian mainnya agresif gitu sampai level 7 baru mulai ngeroll gitu. Kalian lihat udah ronde 9 farming masih bintang 1, masih lihat banget di sini. Kita langsung mulai lagi di sini. Jadi masih belum dapat hunter juga games. Aku masukin si siapa namanya Bangar itu supaya warriornya aktif gitu loh. Minimal ada combo yang tambahan lah gitu. Dengan 3 warrior, Bangar dan Iron Fist bintang 2 ya lumayan lah. Untuk defense-nya aku lumayan, walaupun hunternya masih belum dapat ya. Dan darahku masih 90, masih sangat-sangat aman sih. Ingat ya, tip pertama ya kalian kumpulin semua hero yang bisa bintang 2, terus hero yang pengen kalian build. Karena aku di early game udah dapat undead goblin, udah pasti gua pakai itu dulu kan. Oke, kita langsung ke ronde 11. Di ronde 11 ini kita bisa lihat dulu sebentar nih, ada legend kill, dia main elf sepertinya, elf demon punisher. Kemudian ada gue main elf juga nih, berebut dua ini, elf cyborg dia. Kemudian ada banana dengan cyborgnya, dan Bangar bintang 2 nya ada 2 di situ. Wow, dia punya 5 hero tapi semua udah bintang 2, kenceng. Kemudian HK 2102 ini 2 cyborg punisher, empat 2 cyborg, undead hunter. Nah ini harusnya nih dapat nih, ada lebih dengan 4 F. Oh ada yang main F banyak banget di sini. Hero pada berebut ya pasti ya. Masih belum ada penambahan kualitas nih kayaknya di ronde 11 ini. Yang bintang 2 masih tetap 2, si Bangar sama si Iron Fist, dan yang lainnya belum bintang 2 sama sekali. Nggak bisa lihat di situ. Tapi masih bisa menang ya mas. Memang kalau untuk Goblin Under itu mantap sekali ya. Kalau farm udah bintang 2, farm masih bintang 1 ini. Kalian bisa lihat di sini. Aku langsung paksain aja ke 7 biar hunternya bisa masuk di sini. Walaupun hunternya pakai cyborg ya. Jadi kalian bisa lihat ya, di udah naik ke 7 aku ngeroll 1 kali aja karena aku bisa bintang 2 in si Voodoo sama dapat undeadnya ini nih. Tapi si Miss Fortune belum bisa aku pakai. Oke, kita langsung mulai lagi video. Jadi memang untuk hunternya sudah aktif di sini, walaupun hitternya masih belum terlalu sakit karena masih pada bintang 1. Si Famin bintang 1, si drone juga bintang 1. Ya cuman karena ada hunter, lebih attack-nya lebih cepat aja ya, attack speed-nya lebih cepat. Jadi masih aman ya gamers ya. Nah untuk posisi sendiri kalian bisa lihat kan, aku taruh si Bangar itu sedikit di atasnya si siapa namanya, si Famin gitu biar hitternya aman. Kemudian drone-nya aku taruh di bawah, jadi kalau misalnya ketemu assassin ada 2 ini, bisa nahan drone, bisa nahan assassinnya, ada si siapa namanya Glutton sama si drone gitu loh. Kemudian si Kudu juga nggak bakalan maju kan. Oke, masih dapat yang belum terlalu bagus. Aku ngambil si ini karena kayak aku bilang,
kita mainnya harus fleksibel ya. Dapat stinger 2 ya kita ambil dulu, kenapa nggak kita ambil gitu kan stingernya kan. Semakin cepat terbentuk 4 undead itu ya semakin bagus kalau menurut aku sih ya. Dan aku di sini udah mulai nggak nabung ya gamers ya. Kalian bisa lihat di sini nggak, di ronde 7 ini di level 7 ronde 13 aku jaga kristal aku di level 20. Jadi memang naik sedikit ngerol, naik sedikit ngerol gitu loh gamers. Nah ini juga nggak bagus kan, nggak terlalu banyak kan. Tapi setidaknya Fami harus bintang 2 lah biar hiternya lumayan sakit gitu gamers. Oke, sudah masuk ke ronde 14, kita langsung mulai lagi. Nah kalian lihat di sini kan assassinnya kan pasti dia nujuin itu ke gluton gitu loh. Karena aku dapat combo cyborg juga, si drone juga dapat ini ya, defense-nya lumayan bagus ya gitu. Dan kalian lihat di sini. Kalah sih sebenarnya. Ya tapi walau kalah juga minusnya nggak banyak-banyak banget gamers ya, karena memang dari formasi awal udah lumayan bagus. Cuma memang kalah di kualitas sih. Hawk Rider-nya masih bintang 1, Farm bintang 1 gitu ya. Oke, kita next ke ronde 16 di sini. Untuk item ya kalian bisa lihat lah di sini, item nggak ada yang spesial sih. Untuk item masih aku kasih ke Famin di sini. Nah, Famin udah bintang 2 ini di ronde 16. Dapat buku masih aku kasih ke Bangar ya. Jadi masih tetap mempertahankan 3 warriornya. Cuman kalau Famin bintang 2 lumayan memberi perubahan signifikan ya gitu ya. Attack-nya lebih sakit gitu gamers. Jauh lebih sakit lah. Kita sama-sama ketemu hunter juga di sini. Dan aku nggak mau maksain untuk naik ke 8 gamers, karena kalau aku naik ke 8 itu sisa kristal aku tuh cuma 14 gitu, kecil banget. Jadi ya kita bersabar dulu lah, walaupun kita kalah juga nggak apa-apa. Karena kekalahan di early game sama mid game itu bukan berarti kita sudah pasti nggak bakal champion ya gamers ya. Tapi kalian juga jangan terlalu berlama-lama di belakang gitu loh. Maksud aku juga gitu, jangan jangan terlena lah. Nah, di sini aku paksain ya, karena tadi aku nggak maksain naik di ronde 8 ini. Kalian bisa lihat ya. Aku masukin si Jagal sama si Berserker. Jadi warriornya tetap terjaga, plus aku masukin Miss Fortune dapat Warlock juga. Jadi kunci untuk bermain Hunter gamers selain hitternya ya, selain Cerberusnya, itu wajib banget namanya adalah Goblin sama Warlock. Kalau menurut aku pribadi sih ya, itu wajib banget ada itu. Kalau kalian main Hunter nggak ada Goblin nggak ada Warlock, kekuatannya itu bakal berkurang sampai setengahnya. Jadi kalau menurut aku lebih bagus kalau kita mainnya itu harus ada Goblin dan Warlock. Makanya kan kalau kalian lihat video-video aku yang sebelumnya, mau aku main Hunternya pakai Elf, pakai Demon, pasti selalu ada Goblin, ada Warlock gitu loh. Karena menurut aku sih kunci utama Hunter itu ada di situ, supportnya gitu. Goblin buat nambah attack speednya, Warlock buat lifesteal-nya gitu kan. Kalau nggak ada dua itu rasanya gimana ya? Nggak oke aja gitu loh. Nggak maksimal aja gitu. Memang sakit-sakit tapi nggak maksimal untuk darahnya. Dan kalau di sini si Bangarnya sudah bintang 3 gamers. Itu ngeri banget. Tapi ada si Jagal di sini. Jagalnya langsung mengelok Bangar tanpa skill itu ini banget ya, nggak kuat banget gitu. Dan di sini aku udah mulai nabung karena menurut aku sih udah lumayan kuat sih, ada Berserker dan si Jagal ya, plus ada Warlock juga. Itunya aku buang, kalian bisa lihat si siapa namanya Stingernya, karena aku pikir nggak terlalu bagus kayaknya kalau kita mainnya ngarahin ke assassin gitu. Oke, kita langsung ini lagi, mulai lagi videonya di sini. Kita ketemu assassin gamers, ini elf assassin ya sepertinya ini ya.
selama selama ininya free hit sih gila sih menurut aku sih, aminnya sih. Tapi tadi si Jagal ngeloknya malah ngelok ke anaknya si Everbloom. Ya kadang Jagal suka mabuk juga sih dia sih kalau ngeloknya nggak gina-gina gitu, ngeloknya ke anaknya si Everbloom. Oke, sudah masuk ke ronde 20, kita skip aja. Dan untuk hero nya juga dapatnya ya belum bagus-bagus ya. Aku paksain sekali lagi di sini biar dapat 4 goblinnya karena sepertinya 4 goblin lebih meyakinkan. Dan di ronde 9 ini belum dapat berserker Mas. Nah, aku paksain dulu nih si drone-nya. Nggak apa-apa lah, aku jadiin bintang 2 dulu lah. Biar hiternya lumayan sakit gitu loh. Tankernya nggak kuat ya, hiternya minimal harus bagus. Sebenarnya untuk sampai level 9 ini juga nggak bagus-bagus banget ya untuk ininya aku ya. Untuk kualitas hero nya aku cuma menangnya di combo aja sih. Kombonya bagus gitu. Tapi kualitas hero jelek. Jelek banget. Secara value pasti jelek juga nih. Kalian all lihat ini ada 42 ya kan? Ini ada 48, 35, ini ada bakal 50 nih. 56. Ini ada 45. Cuma mungkin aku menang satu hero ya karena salah satunya yang level 9 di sini itu aku. Nah, kalian bisa lihat di sini. Pada akhirnya aku dapat juga si Cerberus, tapi belum aku pasang sih ya. Cerberus bintang 1 nggak oke banget, walaupun ada jagal juga ya. Ini lawannya Beast ya, mau lawan Beast sih kita pasti kalah sih. Dia naicanya bintang 2 guys, ngeri sekali itu, kuat sekali deh. Jadi ada summoner Beast terus Neca. Oke, memasuki ronde 23. Kita langsung mulai lagi videonya. Kalau ini belum ya. Cuma nanti aku bakal masukin si ini ya, si Dark Mage Pak Tarno-nya menggantikan Jagal supaya apa? Supaya 4 undead-nya aktif ya, Bos. Cuman konsekuensinya karena nggak ada Jagal ya nggak ada yang bisa ngelok hero musuh. Itu sih. Sini masih kalah juga tapi darahnya masih aman 53 ya. Nah, di sini aku dapat si Pak Tarno lagi, langsung aku bintang 2-in di sini. Jadi bener-bener Pak Tarno nya ngegendong banget gamers. Walaupun dia 4 undead ya, bener-bener ini banget lah. Game changing banget gitu. Sendirian man of the match-nya di sini karena yang lain tuh masih pada lemah sekali. Kalian lihat tuh, Head Reaper bintang 1, Berserker bintang 1, Hawk Rider-nya masih bintang 1. Jadi masih jelek banget gamers di sini. Oke, langsung mulai aja. Dan kalian bisa lihat di sini, memang Dark Mage dengan damage terbesar ya 10.000. Dia bukan cuma damage saja tapi membuat lawan jadi lambat. Nah, salah satu keuntungan terbesar kita bermain secara agresif itu adalah kemungkinan kita dapat hero legendaris itu lebih cepat ya Mas dibanding yang lain, karena aku lebih duluan kan masuk ke 9 daripada yang lain. Kalian bisa lihat di situ, dan aku dapat legendarisnya lebih cepat juga. Oke, sudah memasuki ronde ke-25, kita langsung skip aja ke ronde 26. Dan memang aku nggak ngeroll di sini. Kalian bisa lihat secara value aku 54, tersisa 5 player di sini ya. Ada Bananaps dengan human sorcerernya dengan value-nya juga nggak terlalu besar. Kemudian ada Ranger dengan 4 elf-nya, value-nya 63. AK2102 ini dengan dia punya drop magi juga nih, 6 sorcerer. Luar biasa ini. Si O dengan 4 elf-nya, 4 elf 4 summoner-nya lumayan ya, 4 elf 4 summoner.
Ini sepertinya. Sekali lagi kalian bisa lihat di sini Dark Mage-nya, apalagi Dark Mage bintang 2 gamers ya, bisa nge-skill lebih dari 1 kali. Dia nge-skill 1 kali aja udah nyebelin banget, apalagi dia bisa nge-skillnya lebih dari 1 kali begitu loh. Ini gila ya gamers ya. Mau jadi lambat. Aduh. Neca bintang 2 aja ya. Punisher terkuat kalah sama Dark Mage, kalian bisa lihat tuh. Jadi tuh dia multi skill ya, bisa memperlambat di situ, ngasih damage, ngurangin mana, wah gila lah emang lah, komplit banget. Nah di sini aku juga nggak bakal terlalu banyak nge-roll gamers. Kenapa? Karena aku berpikir bahwa memang aku udah harus naik 10 supaya bisa memasukin Cerberus dan jagalnya gitu. Kalau nggak gitu nggak bakal menang. Repotnya sih itu. Gila sih kalian bisa lihat di sini lawan sorcerer bener-bener nggak berkutik sorcerernya gamers. Berserkernya sudah bintang 2, si Hawk Rider juga sudah bintang 2. Tapi memang butuh jagal di late game gamers buat nge-counter hero-hero musuh yang powerful seperti Bananaps ini kan dia punya si Bangar bintang 3 yang harus dihentikan ya. Kemudian si HK2102 ini gila juga sih, dia punya si Dark Mage dan si Lightbringer yang udah bintang 2, itu powerful banget. Kemudian si Legend ini mungkin Lucifernya kali ya, Lucifernya. Kalau si Oni udah pasti si ininya ya, si Nacanya ya, Naca bintang 2 nya gila banget sih. Aku bersabar di sini walaupun secara value nggak terlalu besar, tapi secara combo aku udah sangat pede, apalagi dengan si ininya Dark Mage bintang 2 nya yang powerful banget menurut aku ya. Gila banget sih emang Dark Mage nya. Walaupun dia juga si Faminnya dia udah bintang 3. Edan emang. Faminnya udah bintang 3 di sini. Famin si Famin sama si ininya ya, Bulbulnya bintang 3 sama Evergreennya. Nah di ronde 29 ini gamers, kalian bisa lihat di sini posisinya aku udah dapat si Serbe bintang 2, langsung aja aku kasih itemnya. Tapi tetap ya, untuk full spellband tetap aku kasih ke Dark Mage. Ini cuma aku kasih 1 spellband aja. Dan kalian lihat si ininya aku udah kasih taruh di depan si Gluton, karena aku udah nggak ada lihat yang main assassin di sini. Kalau sudah tidak ada assassin berarti sudah aman untuk memajukan si Gluton ya. Kalian bisa lihat di sini masih tetap the last standing ya Dark Mage ya, dengan 10.000 damage-nya itu. Ngeselin banget kan. Lagi sudah ada si ini nih. Siapa namanya? Si Serbe. Waduh, lebih makin ngeselin ya. Oke, lawan Sando kita skip aja ke level 31. Dan untuk formasinya di sini kalian lihat si Faminnya aku jadiin tanker di sini. Kenapa? Karena aku udah nggak ngerasa si Famin itu kalau aku taruh di belakang dengan bintang cuma 2 ya bakal memberi pengaruh yang besar gitu ya games ya. Jadi lebih baik aku taruh di depan karena aku memang kehabisan tanker juga, nggak ada tanker gitu. Si Famin ini aku taruh di tengah dan jagalnya di belakang supaya kenapa? Supaya jagalnya nggak cepet banget mati gitu. Karena kan ada di lawan itu ada si Bulbul bintang 3. Jadi kalau sampai Bulbulnya nyerang si Jagal, udah nggak bisa nge-skill, nangis kita guys. Jadi untuk late game kalian juga perhatikan banget di formasinya aku gamers ya. Kalau lawannya punya Bulbul bintang 3, jangan pernah coba-coba kita kasih si apa namanya Jagal itu di depan gitu loh. Karena kalau untung-untung sialnya nanti tiba-tiba pas banget berhadapan, langsung nggak bisa nge-skill, auto nangis kita.
Terus kalian mungkin berpikir ya, kenapa kok nggak naruh si Voodoo aja di depan? Voodoo itu bagus banget loh buat nambah stun gitu gamers, apalagi di stunnya kan lumayan lama gitu kan. Jadi ya nggak efektif aja aku pikir kalau taruh di depan. Si Miss Fortune nggak aku taruh di depan karena dia masih bintang 1. Dan memang nggak bagus juga sih, karena kan dia nge-heal ya. Kita butuh healnya itu gamers. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ngeri banget sih. Cuma di sini aku kalah kayaknya ya. Iya benar kalah di sini. Walaupun si itunya sudah nge-skill 2 kali Dark Mage-nya. Secara value kita lihat aku udah lumayan di sini dengan 78 karena rata-rata hero udah pada bintang 2 di sini kecuali Miss Fortune dan Jagal. Kemudian Bananaps dengan 4 human 3 sorcerer 3 warriornya itu lumayan kuat ya, terutama bangarnya bintang 3. Kemudian ada HK 2102. Nah, ini aneh nih, dia padahal di benchnya ada si ini loh. Si Dark Mage bintang 2 tapi ditaruh di bench gamers. Ini menurut aku sih dia nggak ngerti sih, nggak terlalu ngerti cara bermain Dark Mage-nya kayak gimana gitu. Ini kita lawannya di games si HK2102. Padahal itu berpengaruh banget gitu. Ya dibanding si siapa namanya tadi? Ini loh. Dibanding Void mending si inilah. Mending si Jagal lah. Atau dibandingkan dengan Supersonic ya masih mending Dark Mage daripada si ini. Tapi ya gitu ya gamers ya, agak sedikit membingungkan gitu. Mungkin karena dia masih belajar main dan belum tahu kekuatan sebenarnya dari hero itu, ya makanya ditaruhnya di bench kan, pikir cuma muter-muter ngasih elemen token gitu, efeknya nggak terlalu kelihatan gitu. Padahal itu hero legendaris sejauh ini menurut aku dia yang paling kuat ya, hero legendaris itu selain Jagal gitu ya, yang bisa menjadi key player atau man of the match pada pertandingan ya gitu ya gamers ya, yang bisa membedain menang dan kalah lah, yaitu antar dua hero itu, Dark Mage dan si Jagal gitu. Dan kalian udah mulai lihat di sini ya, kalau secara value udah bagus, posisinya juga udah bagus ya, walaupun kita kalah value tetap kita bisa menang gamers ya. Oke, kita langsung lanjut ke ronde 36 di sini. Dan aku paksain aja Miss Fortune aku taruh di depan, si Faminya aku taruh di belakang gitu ya gamers ya. Value aku sebenarnya nggak bagus banget, cuma 78 dibanding 6 human 6 sorcerer dengan 84. Ya mungkin kalau menurut aku sih dia baru main sih, memang baru belajar main. Dark Mage-nya ditaruhnya di bench lu. Buset, Dark Mage bintang 2, Dark Mage bintang 1 aja tetap kita pasang di board, apalagi Dark Mage bintang 2 ya. Tapi ya sekali lagi itu sih memang pilihan orang, harus kita hormati juga ya gamers ya. Oke. Ini kalian bisa lihat di sini ya, di ronde 36 ini aku ganti posisi si siapa namanya? Gluton, aku tarik ke kiri karena aku udah survei ya, aku udah lihat posisinya musuh dan memang dia adanya sebelah kanan nih sorcerernya ini tadi. Jadi aku tarik ke sebelah situ. Kenapa aku tarik ke sebelah situ? Supaya aku Glutonnya itu bisa narik ini loh, ngehancurin formasi dari sorcerernya gamers. Kalian bisa lihat di situ. Kalau aku tarik sini kan masih ini ya, masih bagus di situ. Tapi kan aku tarik si ininya, si Glutonnya, jadi dia menghancurkan formasi belakang musuhnya gitu gamers ya. Jadi Head Reaper aku tuh bisa dengan leluasa untuk masuk ke dalam gitu loh. Memang kalau kita main Hunter Undead Goblin itu salah satu kunci untuk melawan sorcerer itu harus ada Gluton selain assassin ya. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kuncinya itu adalah di penempatan posisi seperti yang tadi aku bilang, bermain secara agresif, cepat untuk naik ke ini biar dapat hero legendarisnya gamers ya. Oke gamers, jadi cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share buat teman-teman kalian.
Semua combo ini bisa membantu kalian dalam push rank di solo klasik ya. Oke, see you next video. Bye bye.